Halo para penggerak pendidikan di seluruh Indonesia. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru yang bisa dibilang bakal mengubah total wajah administrasi sekolah kita. Kita bicara soal Kebijakan Manajemen Ijazah 2026 Transformasi Tata Kelola Digital. Ini bukan sekedar pembaruan sistem biasa loh, ini perombakan besar-besaran, mulai dari cara kita menyimpan, memvalidasi, sampai menerbitkan bukti jerih payah siswa kita. Jadi, siapkan fokus Anda, karena apa yang kita bahas ini benar-benar krusial buat masa depan operasional sekolah Anda. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh renungkan pertanyaan krusial ini. Jujur, apakah administrasi sekolah Anda benar-benar sudah siap untuk transisi di tahun 2026 nanti? Pergeseran birokrasi ini skalanya masif banget, dan kesiapan operasional di tingkat sekolah itu ibarat kunci utamanya. Waktu terus berjalan, dan pemahaman kita hari ini bakal sangat menentukan apakah sistem Anda nanti berjalan mulus atau malah tersendat. Oke, mari kita langsung bedah perbedaannya. Kontrasnya kerasa banget nih. Di satu sisi, kita punya memori masa lalu kita, sistem konvensional, bayangkan lagi repotnya menunggu distribusi belangko kertas fisik yang prosesnya panjang minta ampun, belum lagi harus menulis manual pakai tangan, risiko salah tulis, wah tinggi banget. Pasti stres kan kalau harus menulis ulang cuma gara-gara salah satu huruf aja? Nah, sekarang bandingkan dengan transformasi digital 2026. Semuanya otomatis. Draft ijazah dibuat otomatis oleh sistem, akurasinya dijamin sejak awal, dan pastinya punya landasan legalitas yang super kokoh. Ini benar-benar lompatan raksasa dari tumpukan kertas ke keandalan data digital. Biar lebih gampang mencernanya, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari era baru tata kelola, lalu masuk ke ekosistem basis data terpadu, lanjut menyusuri alur transformasi, membedah matriks peran, melihat spesifikasi cetaknya, dan terakhir panduan resolusi masalah kalau ada kondisi darurat. Sip, kita mulai ya. Bagian pertama, era baru tata kelola ijazah. Pergeseran menuju era digital. Lanjut ke bagian kedua, ekosistem basis data terpadu. Ini tentang bagaimana kita memusatkan kebenaran data. Keren ya melihat bagaimana aliran data dari berbagai kementerian ini bermuara ke satu titik. Jadi sistem baru ini nggak kerja sendirian, dia menarik informasi dari pilar-pilar utama. Ada Dapodik buat sekolah di bawah Kemendikdasmen, ada EMIS untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, dan BanPDM sebagai penentu akreditasi legalnya. Semuanya terintegrasi langsung ke satu pusat data. Ibarat sungai, kalau air di hulunya kotor atau berantakan, ya di hilirnya juga pasti bermasalah kan? Makanya kebersihan data di tahap awal ini sifatnya mutlak. Dari integrasi tadi, lahirlah satu konsep yang luar biasa penting, repositori tunggal. Sederhananya, ini adalah satu-satunya sumber yang sah untuk menerbitkan draft ijazah. Efeknya buat Anda di lapangan, revolusi efisiensi, nggak ada lagi tuh cerita sekolah deg-degan menunggu kiriman belangko fisik dari pusat ke daerah. Selama data di repositori ini valid, proses penerbitan bisa langsung jalan hari itu juga. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, alur transformasi dan validasi. Kita akan membedah 6 tahapan utamanya. Perjalanan sebuah ijazah digital ini terbagi jadi 6 tahap dalam 2 fase yang sangat kritis. Di awal kita punya masa verifikasi calon penerima. Ini dimulai dari proses pemutakhiran data, lalu siswa masuk ke nominasi sementara atau DNS, sampai akhirnya sekolah menginput penetapan kelulusan. Setelah itu beres, kita masuk ke fase penentuan, masa penetapan penerima. Disinilah kepala sekolah harus mengunggah dokumen legalitas SPTJM. Kalau lolos verifikasi, statusnya berubah jadi nominasi tetap atau DNT, dan barunah draft ijazah beserta nomor ijazah nasional atau NIN bisa diterbitkan. Ingat ya, alur ini maju terus pantang mundur, Anda nggak bisa loncat ke tahap berikutnya kalau tahap sebelumnya belum sempurna. Nah, perhatikan baik-baik ketegasan sistem di tahap validasi utama ini. Ini bukan sekedar imbauan, ini syarat mutlak. NISN wajib unik dan terisi. NIK wajib valid. Dan ini yang paling krusial, identitas di sistem harus 100% cocok dengan data dari Dukcapil. NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir, semuanya harus klop. Kalau ada beda satu huruf aja antara data sekolah sama Dukcapil, sistem akan otomatis terkunci. Siswa nggak bakal bisa masuk ke tahap nominasi sementara, tanpa kompromi. Oke, bagian keempat, matriks peran dan aksi kritis. Siapa melakukan apa? Mari kita pahami tanggung jawab spesifik Anda. Untuk menjaga keamanan, sistem ini membagi-bagi tugas secara berjenjang. Di garis depan ada satuan pendidikan atau sekolah yang bertugas sebagai kreator. Di lapis kedua, ada dinas pendidikan yang bertindak sebagai verifikator sekaligus pengawas. Dan di puncak ada Pusdatin dari pusat sebagai pengendali yang menerbitkan nomor resmi dan menjaga infrastrukturnya. Jadi nggak ada tuh satu pihak pun yang bisa memegang kendali penuh sendirian dari A sampai Z. Semua saling mengawasi.
Buat Anda yang mewakili pihak sekolah, dengarkan baik-baik. Ada 3 aksi kritis yang pantang gagal. Pertama, input SK kelulusan. Ingat, nomor SK ini cuma bisa diinput 1 kali di awal, habis itu langsung otomatis terkunci. Kedua, unggah SPTJM alias Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fisik Bermeterai yang ditandatangani kepala sekolah. Ini dokumen legalitas absolut Anda. Dan ketiga, kunci tanggal cetak. Sekali Anda mengklik tombol kunci ini, nomor SK udah nggak bisa diubah lagi pakai alasan apapun. Jadi sangat wajib untuk ekstra hati-hati di tahap ini. Sekarang, kita beralih ke Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Bayangkan sebuah gerbang besar yang harus dilewati. Verifikasi dan persetujuan SPTJM yang diunggah sekolah tadi adalah gerbang yang paling kritis. Disinilah wewenang Anda bermain, memantau semua pergerakan lewat dashboard, mengevaluasi dokumen, dan memberikan persetujuan final. Saya mau berhenti sejenak di sini karena ada kalimat yang sangat fundamental. Tanpa persetujuan dinas di tahap ini, sistem tidak akan menerbitkan DNT dan NIN. Biar saya perjelas, kalau Dinas Pendidikan tidak menekan tombol setuju setelah mengecek SPTJM, maka seluruh proses di sistem langsung berhenti total. Draft ijazah tidak ada, dan nomor ijazah nasional tidak akan pernah terbit. Kebayangkan seberapa masif tanggung jawab dinas di titik ini? Kita lanjut ke bagian kelima. Spesifikasi cetak dan pengesahan. Bagaimana membuat draft digital ini sah secara hukum di dunia nyata. Sekolah akan dihadapkan pada 2 pilihan metode pengesahan, tergantung kesiapan teknologinya, tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah. Matriks komparasi ini merangkumnya dengan sangat jelas. Kalau sekolah Anda memilih tanda tangan elektronik, pas foto siswa wajib diunggah ke sistem, dan stempel sekolah bahkan otomatis menempel di draft digital. Praktis, semuanya disahkan penuh di dalam aplikasi. Tapi kalau masih memilih tanda tangan basah yang konvensional, pas foto bisa ditempel belakangan. Syaratnya, stempel fisik itu wajib dan harus menyentuh tanda tangan asli kepala sekolah setelah dokumennya diunduh dan dicetak. Pilih yang paling pas dengan operasional Anda. Terus, saat tiba waktunya untuk menekan tombol cetak, ada aturan fisik yang sangat ketat untuk menjaga integritas dokumen. Kertasnya wajib kertas putih polos, minimal ketebalan 80 gram. Dan tolong dicatat baik-baik, dilarang keras mengubah tata letak. Anda tidak boleh menambahkan logo sekolah, menggeser teks, apalagi menambahkan elemen dekoratif apapun. Pokoknya, apa yang Anda unduh dari sistem, ya persis itulah yang dicetak, murni tanpa modifikasi. Lalu, muncul pertanyaan, gimana nasib sekolah yang belum terakreditasi? Tenang, sistem udah menyiapkan solusi elegan yang disebut mekanisme relasi legalitas. Karena ijazah cuma bisa disahkan oleh institusi terakreditasi, sekolah yang masih menumpang ini akan dipasangkan secara digital dengan sekolah induk yang sudah diakui oleh dinas. Ingat ya, relasi ini murni difasilitasi di dalam sistem, cuma untuk hak pengesahan cetak saja, sementara urusan data siswanya tetap dikelola oleh sekolah asal. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, panduan resolusi masalah, protokol penanganan darurat kita. Oke, mari kita bahas ini dengan cepat sebagai panduan praktis kalau terjadi kondisi darurat setelah penerbitan. Ada 3 skenario. Pertama, perbaikan ijazah atau koreksi data. Ini kalau ada salah ketik kecil di nama atau identitas, sekolah yang mengajukan, dan datanya wajib disinkronkan ulang dengan Dukcapil. Kedua, penerbitan ulang. Skenario ini murni untuk kendala fisik, misalnya kertas ijazah hilang atau rusak parah. Dan ketiga, ini yang paling ekstrim, pembatalan nomor. Protokol darurat ini cuma dipakai kalau ada kesalahan super fatal yang terdeteksi sebelum ijazah dibagikan ke siswa. Ini butuh tindakan cepat dan tanggung jawab penuh dari sekolah dan dinas untuk mencabut legalitas nomor tersebut. Nah, kita sudah membedah tuntas seluruh arsitektur manajemen ijazah digital 2026 ini. Dari hulu di integrasi data sampai ke hilir di urusan pencetakan fisik dan resolusi masalah. Semua sistem ini dirancang cuma buat satu tujuan, akurasi dan kepastian absolut. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah protokol data internal di sekolah atau instansi Anda saat ini sudah cukup kuat untuk menembus gerbang-gerbang validasi yang super ketat dan tanpa kompromi di tahun 2026 nanti? Waktunya untuk mulai merapihkan dan memadankan data peserta didik Anda dari sekarang. Terima kasih sudah bergabung dan membedah materi ini dengan antusias, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.